Shalom saudari, kami bersyukur sekali untuk Anda yang sudah partisipasi mengikuti video-video Worship 360 pelayanan dari Coramdeo Worship Center and Studies. Video yang ditayangkan bertujuan memberikan masukan seputar totalitas hidup penyembahan 360 derajat. Artinya, ibadah ritual di gereja dan ibadah aktual sebagai gereja di tengah masyarakat selalu bergandengan. Itulah totalitas hidup penyembahan. Seri 4 ini kami beri judul Work Shift, Making Sense of God's Strategy. Kami rindu mengajak saudara-saudari pertimbangkan aspek bekerja sebagai wujud penyembahan kepada Allah Tritunggal. Adanya konteks pandemi sesungguhnya mengkondisikan kita untuk kembali mencermati lebih teliti panggilan Tuhan bagi pekerjaan kita. Jika kita bisa paham apa saja strategi Tuhan dalam menyatakan panggilannya dan kemudian mengikuti arahannya, maka kita bisa mendapat sukacita yang penuh dalam bekerja. Seri 4 ini terdiri dari 8 video dan setiap video dibagi dalam 2 segmen. Saya akan berbagi secara singkat satu strategi Tuhan dalam menyatakan panggilannya untuk kita bekerja, lalu dilanjutkan dengan video testimonial melalui percakapan yang saya lakukan dengan beberapa saudara-saudari seiman. Strategi Tuhan yang saya bagikan tidak selalu ada kaitan langsung dengan kesaksian yang ada. Hal ini mau menunjukkan bahwa pergumulan memahami panggilan Tuhan tidaklah mudah dilalui. Apa strategi Tuhan yang pertama dalam menyatakan panggilannya? Strategi pertama adalah suara lembut Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan bisa gunakan bermacam hal-hal ordinary untuk menyatakan panggilannya. Strategi Tuhan ini tidak terpisah dari kisah perjalanan hidup kita sejak kanak-kanak. Ibaratnya Tuhan meninggalkan kepingan-kepingan realita hidup yang patut kita perhatikan dengan kepekaan yang lebih. Suaranya seakan menyatu dengan tahapan kehidupan yang kita lalui. Sehingga kalau kita tidak peka, maka semua itu bisa lalu begitu saja tanpa kita perhatikan. Suara lembut Tuhan ini mencerminkan strategi yang terkait dengan providensia Allah. Artinya, tidak ada perguliran hidup kita yang kebetulan. Semua terjadi karena ada alasan. Dan tentu alasan terutama adalah karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, simak baik-baik suara lembut Tuhan dalam narasi hidup Anda dan di tengah rutinitas sehari-hari. Kiranya percakapan berikut ini boleh memberkati saudari semua. Shalom saudari, semoga Anda terberkati dengan berpartisipasi dan mengikuti video-video Worship 360 pelayanan dari Coramdeo Worship Center and Studies. Video-video yang ditayangkan bertujuan memberikan masukan seputar totalitas hidup penyembahan 360 derajat. Artinya ibadah terjadi secara ritual di gereja dan ibadah juga terjadi secara aktual sebagai gereja di tengah masyarakat. Itulah yang saya maksud dengan totalitas hidup penyembahan. Dalam seri kali ini, kami kembali mengajak saudari mempertimbangkan aspek bekerja sebagai wujud penyembahan kepada Allah Tritunggal. Tentu dengan perubahan konteks akibat pandemi, kami mau mendorong saudari pertimbangkan lagi mengenai panggilan hidup dan tentunya panggilan bekerja. Nah, kali ini saya ditemani dengan sepasang suami istri yang saya kenal sudah cukup lama, yang akan ngobrol singkat mengenai panggilan Tuhan atas kehidupan, khususnya kehidupan bekerja. Apalagi di tengah krisis pandemi yang masih mengelilingi kita. Sebelumnya saya perkenalkan rekan saya yang pertama yaitu Stevin dan juga Nindawati. Nah, mungkin Stevin dan Ninda bisa sharing sedikit kerja apa, udah berapa lama kerja, dan hal-hal sekitar pekerjaan kalian. Silakan. Halo, shalom semuanya. Terima kasih Kak Budi. Sejak tahun 2013 ya kita pindah ke London karena waktu itu saya mendapatkan tawaran postdoktoral di Imperial College London. Jadi kami sudah tinggal di Inggris itu sekitar 7 tahun. Jadi saat ini saya adalah seorang lecturer atau tenaga pengajar dosen di Chemical Engineering di School of Engineering Newcastle University.
Halo, saya Minda. Saya setelah kuliah sempat bekerja selama 2 tahun di kampus. Saya dulu ambil ilmu komunikasi, jadi kerjanya juga sebagai tenaga riset di kampus. Lalu setelah melahirkan anak pertama, saya keluar dan saya menjadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Oke, thank you. Nah, seperti yang kita tahu ya, Stephen sama Minda, karena pandemi, segala macam dinamika kita bekerja itu berubah total. Begitu banyak penyesuaian terjadi. Dan yang menarik, penyesuaian itu bukan cuma dari sisi kita yang kerja, tetapi penyesuaian di dalam rumah tangga. Karena ya, anak-anak sekolah dari rumah, dan kemudian semua istri, semua mama sibuknya itu berlipat-lipat gitu ya. Nah, saya nggak kebayang nih Minda dengan 3 anak, berapa kali lipat kesibukannya gitu ya. Nah, segala macam disrupsi ini sudah menimbulkan berbagai macam gejolak. Ya, baik itu gejolak positif maupun negatif. Nah, salah satu gejolak yang dikhawatirkan adalah krisis ekonomi. Banyak lapangan pekerjaan yang udah terpengaruh karena kondisi pandemi. Nah, pertanyaan saya buat kalian berdasarkan apa yang kalian alami di UK gitu ya. Gimana sih caranya orang Kristen itu yang masih punya pekerjaan tetap bisa bekerja sebagai wujud penyembahan kepada Allah? Gimana sebaiknya orang Kristen itu menghadapi semua dinamika krisis ini nih waktu kita bekerja? Bisa sharing sedikit nggak? Silakan. Yes, saat ini di masa pandemik COVID-19 ini saya bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja secara full time penuh waktu di universitas. Memang secara finansial kita sedang plan. Yang salah satu hal yang saya syukuri itu bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, kita harus bekerja dengan sebaik mungkin. Seperti yang tertulis di Kolose 3:23 gitu ya. Yang apapun yang kita perbuat, itu harus kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang secara schedule atau pembagian waktu itu cukup sulit, cukup challenging gitu, karena workload-nya masih tetap sama. Jadi meskipun saya kerja dari rumah, tetap harus mengajar secara online, harus periksa marking assignments, marking exam segala macam. Meeting juga masih berlangsung seperti biasa, tapi dengan online. Jadi karena anak-anak juga sekarang sudah di rumah gitu, home learning semua karena sekolah tutup. Ya dari sisi saya itu saya harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi ini satu hal yang saya syukuri gitu. Jadi ya mungkin di sisi krisis, sisi pandemi ini banyak orang melihat, oh gimana ini masa depan segala macam. Tapi yang saya syukuri dan saya yakini adalah bahwa ini semua adalah bukan kebetulan dan Tuhan pasti punya satu rencana. Oke, jadi salah satu yang cukup kuat di dalam batin kalian berdua itu adalah ya menyikapi semua krisis ini ya dengan mensyukuri masih ada pekerjaan, dan dengan bersyukur itu kemudian ya mencoba untuk ya istilahnya tuh menyiasati lah ya segala macam dinamika yang ada gitu ya. Nah kalau Minda sendiri gimana tuh? Ya sama mirip Stephen ya, jadi maksudnya meskipun rutinitas berubah semua kan, kalau sekarang saya harus ya sekolahin anak-anak sedikit-sedikit aja, tapi saya nggak pasang target terlalu muluk-muluk karena nanti saya stres sendiri gitu, jadi cukup beberapa jam sehari itu sudah lebih dari cukup gitu. Saya tahu kapasitas saya, jadi meskipun di tengah-tengah kesibukan saya tetap berusaha yang terbaik, tapi at the end of the day itu kami di tengah-tengah krisis intinya coba hitung berkat Tuhan aja gitu, maksudnya ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa yang nggak menentu, yang jauh dari normalitas kami sehari-hari ini. Kami harus tetap bisa melihat, menghitung berkat Tuhan dan bersyukur di sana gitu, dengan keadaan yang baru, dengan keadaan yang mungkin nggak enak buat kami menyesuaikan sana sini, tapi ya harus belajar untuk ya apa yang Tuhan mau gitu diuji lagi gitu, maksudnya dalam keadaan seperti ini kami harus bagaimana gitu. Cuman ya intinya ketika kita melihat berkat Tuhan, menghitung berkat Tuhan itu kita jadi lebih bersyukur dan nggak menjalaninya tuh nggak berat gitu, jadi lebih bisa ada joy juga gitu. Ya dinikmati aja lah gitu. Oke. Ya I think itu bagus sekali ya, maksudnya bersyukur, dan saya kira menghitung berkat Tuhan itu juga nggak gampang sebenarnya ya. Nah, pertanyaan saya ini nih, kan kita sering dengar orang bilang krisis sama dengan kesempatan gitu ya. Nah, gimana cara Stephen dan Minda melihat krisis yang sekarang ini sebagai kesempatan? Gimana caranya kalian memandang hal tersebut ya?
Ya, kalau saya pribadi dan kami juga di saat teduh gitu di family altar gitu ya, coba ya ngobrol gitu sama anak-anak. Sama anak-anak juga pikir kok kita di lockdown udah 9 minggu gitu kan. Kok banyak virus segala macam. Tapi yang saya lihat ini bahwa Tuhan itu selalu baik gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, meskipun secara kalau kita lihat pasal secara singkat, secara jarak dekat gitu, kita melihat wah ini bakalan hancur, bakalan krisis. Kalau kita melihat dari sisi God's view, dilihat dari sisi Tuhan, mungkin kita harus terus berserah bahwa semuanya ini ada dalam kontrol kekuasaan Tuhan. Tuhan masih dalam satu rangkaian besarnya yang mungkin secara manusia kita nggak lihat. Itu satu hal, kita harus percaya bahwa Tuhan itu masih in control. Yang kedua, yang saya lihat juga dari sisi kitanya gitu, kita jadi harus mawas diri gitu, bahwa sebenarnya tuh manusia itu nggak berdaya gitu. Jadi sebesar-besarnya kemampuan, kesuksesan, kekuasaan mungkin yang kita miliki ini, kita tuh nggak bisa ngelawan virus yang ukurannya sangat-sangat kecil ini. Mungkin dari sisi mata pun nggak kelihatan. Jadi yang saya belajar itu, ya kita nggak perlulah menggantungkan atau membesar-besarkan kemampuan kita, ability kita, kesuksesan kita. Itu bisa kok di-wipe dalam sekejap gitu. Kalau misalnya Tuhan mau dan kita infected dengan virus ini. Mungkin Linda bisa tambahin? Ya mirip sih. Jadi kayak ya kesempatan untuk secara pribadi saya merasa iman kita itu sedang dilatih ya untuk lebih berserah dan bergantung pada Tuhan. Maksudnya dengan pandemi ini kita melihat kita tuh sangat-sangat nggak berdaya gitu, helpless gitu. Tapi Tuhan itu maha kuasa dan selalu in control gitu. Dan itu yang saya dan Stephen juga ajarkan ke anak-anak. Maksudnya Tuhan itu masih in control dan akan selalu gitu. Jadi ya kesempatan untuk lebih bisa sharing sama anak-anak, terus juga saling menguatkan meskipun sekarang lagi bisa chatting, bisa ya kayak gini misalnya Zoom gitu dengan teman-teman dan keluarga untuk saling support, saling mendoakan gitu. Dan ya untuk buat teman-teman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya kita bisa jadi sharing pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus gitu. Kenapa kita masih bisa positive thinking, kita masih bisa ya menikmati semuanya ini, nggak sampai panik gimana ya, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Oke. Berarti buat Stephen sama Minda, krisis sama dengan kesempatan banyak sekali berkaitan dengan aspek kerohanian kalian. Dan ini memperdalam keyakinan iman, keteguhan iman, bahwa Tuhan itu ya menguasai segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pemantauan Tuhan dan sebagainya. Dan somehow krisis ini membuat kalian semakin deep ya, dari sisi aspek iman kalian, kerohanian kalian ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini loh, berkaitan dengan urusan kerjaan. Dengan krisis ada kesempatan, menurut kalian seberapa jauh sih orang Kristen itu perlu pikir ulang? Apakah pekerjaan yang sekarang udah cocok belum ya dengan kehendak atau panggilan Tuhan? Nah mungkin ya tentu kalian bisa cerita dari sisi pergumulan kalian sebagai pribadi ya. Apakah krisis sekarang ini makin memperkuat gitu loh, iya benar tempat saya di sini nih gitu loh. Silakan, mungkin Stephen. Kalau dari saya sih, memang dari dulu gitu, sejak saya di universitas gitu, memang rinduan saya itu untuk bisa share something ke orang gitu. Dan passion ini semakin hari semakin kuat gitu, jadi membuat saya ya coba deh gimana kalau kita lanjut ngambil PhD, sudah gitu kerja di postdoc dan sisi sekarang di tenaga pengajar, di dosen. Ya memang saya bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini nggak semua orang bisa punya gitu. Tapi kalau dari saya ngelihatnya kalau misalnya memang kita mau bisa bagi berkat, bisa bagi pengaruh, terutama apa yang Tuhan mau kita sebarkan, Tuhan mau kita bagikan ke orang lain. Menurut saya dari sisi pengajar itu salah satu yang paling singkat gitu, paling mudah untuk didapat. Dan kalau dari sisi apakah ini panggilan Tuhan benar atau enggak, kalau saya ngelihatnya ya saya bisa tanya yang pertama ya pasti tanya ke Tuhan. Terus kalau yang kedua ya saya tanya ke keluarga gitu, apakah dengan saya bekerja ini keluarga itu malah semakin terberkati gitu. Terberkatinya bukan masalah finansial, tapi apakah kita bisa jadi semakin dekat satu sama lain dan dekat sama Tuhan.
yang ketiga itu ya dari teman-teman sekitar gitu. Apakah dengan saya bekerja ini saya justru bisa jadi batu sandungan, atau mereka nggak melihat keberadaan saya di sini adalah satu berkat. Jadi saya ngelihatnya itu sih. Jadi bukan cuma konfirmasi antara kita sendiri dengan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang sekitar yang ditempatkan. Oke. Nah, sebelum ke Mindan, dari Stephen sendiri ada gak kayak semacam perasaan-perasaan Tuhan pengen ngarahin ke arah yang baru gak sih? Tuhan pengen ngegeser kamu ke panggilan yang baru apa enggak sih dengan adanya krisis seperti ini gitu? Ada kayak semacam gelitikan-gelitikan pengen terjadi shift apa enggak gitu loh mengenai panggilan tersebut? Kalau saya pribadi sih belum ada ya Kak Budi. Jadi dari sisi ini malah kalau disuruh apakah Tuhan mau saya bekerja misalnya di sektor lain, saya nggak merasakan itu sih gitu, dari sisi pergumulan saya. Tapi yang saya rasakan itu ya kamu harus kreatif gitu. Jadi kamu nggak bisa bergumul atau stuck dengan misalnya cara mengajar yang lama. Jadi ya tetap dari sisi pengajaran, di sisi teknik material dan teknik kimia itu masih kuat sih. Oke, berarti ada semacam apa ya istilahnya ya? Kita sudah melakukan peran kita, profesi kita sebagai lecturer, sebagai dosen itu sekian lama, kemudian ada krisis, boom, nah akhirnya itu membuat kita mikir nih, geser nih, cara kita ngajar, metode kita dan sebagainya itu apakah masih akan seperti dulu atau ada berubah gitu ya? Berarti lebih dari situ kali ya pergeseran dari itu. Sisi praktikalnya ya, cuma dari sisi passion itu enggak sih Kak. Iya. Jadi dari sisi passion yaitu memberikan pengaruh kepada banyak orang itu makin strong gitu ya buat Stephen ya. Iya. Oke. Nah ini menarik. Saya mau ke Minda karena Minda dalam tanda petik udah sempet ngelewatin shift pergeseran ya, kerja di dalam sektor komunikasi dan kemudian tetap menjadi komunikator di dalam rumah tangga. Jangan-jangan jauh lebih susah gitu ya. Silakan Minda gimana? Iya, jadi kalau masalah jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya saya sudah mulai memikirkan itu sejak jauh sebelum menikah gitu kan. Jadi somehow tuh kayak Tuhan bisikan ya jadi nanti Indian jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya ketika saya masih kuliah dan segala macam bekerja ya saya bekerja sebaik mungkin. Lalu sudah punya anak baru saya keluar gitu. Nah bersyukurnya sampai sekarang di tengah-tengah krisis yang orang lagi bingung segala macam, saya merasa ya kayak misalnya tadi Kak Budi bilang apakah ada pergeseran panggilan seakan-akan saya memikirkan sebaiknya jadi bekerja, nggak bekerja sebagai ibu rumah tangga atau apa. Justru sebaliknya gitu, saya malah merasa kayak untung saya ibu rumah tangga gitu, karena ya kalau misalnya sekarang, misalnya saya kerja di kantoran gitu, terus saya harus juga kerja dari rumah, terus Kevin juga kerja dari rumah, terus anak-anak tuh bakalan terlantar gitu kan, karena sama-sama bingung kerjaan gimana gitu. Jadi kayak saya merasa Tuhan itu tahu kapasitas saya, kayak saya nggak bisa kayak gitu, nanti potong-panting malah stres, jadi udah saya konsentrasi di ibu rumah tangga aja gitu, supaya saya bisa ngurus anak dan mendukung suami gitu, karena khususnya di saat-saat seperti ini kan Stephen harus di rumah terus bekerja gitu. Saya nggak mau nanti dia lagi meeting online terus anak-anak main gedor-gedor papanya masuk ke kamera, wah kacau gitu kan. Jadi ya bersyukur sekarang saya ibu rumah tangga jadi saya bisa fokus untuk anak-anak aja gitu. Oke. Thank you so much. Nah dari perbincangan kita ini saya juga percaya mungkin saja ada orang-orang Kristen tertentu yang mengatakan ngapain sih kita mikirin panggilan, udah kerja aja, praktis aja, dapat kerjaan udah kerjain gitu loh. Nah gimana ya menurut kalian berdua gitu loh, penting nggak sih kita memikirkan, merenungkan, menanyakan apa sih panggilan Tuhan buat saya di dalam pekerjaan? Gimana menurut kalian berdua? Kalau saya pribadi sih sangat penting ya Kak Budi, karena kalau dilihat itu kan genetik kita atau asal-usul kita itu kan Tuhan mau kita berbuat sesuatu dan menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan. Jadi kalau kita cuma bekerja ya cuma habiskan waktu terus cari uang sebanyak mungkin, yang menurut saya agak wasted gitu ya. Jadi kalau memang itu bukan divine calling itu sayang gitu. Jadi dan kalau kita lihat juga pun kita bekerja paling cuma berapa tahun sih gitu. Secara optimal dan secara maksimal. Jadi ya saya selalu mensyukuri dan selalu berdoa gitu. Ya dari sisi pekerjaan saya ini ya saya berusaha sebaik mungkin gitu. Jadi ya kalau misalnya orang bisa melihat saya sebagai reflektor Tuhan gitu,
orang bisa melihat Tuhan dari diri saya itu, ya saya jadi sangat bersyukur. Dan memang itu cukup itu sih, saya cukup merasakan itu. Jadi as simple as ketika kita mencoba hold value kita gitu. Orang-orang bisa melihat, orang Kristen kok nyeleneh dalam tanda petik mereka dalam pikiran mereka. Dan ya saya bersyukur gitu. Tapi memang dari sisi pergumulan hari-hari gitu, gimana berinteraksi dengan mahasiswa yang mungkin value-nya itu, worldview-nya itu lebih ke hanya duniawi segala macam, ya itu pelan-pelan lah gitu. Dan kita coba ngomongin. Memang kalau dari sisi lecture sulit gitu, tapi kalau udah mulai bimbingan gitu, nggak melulu bakalan ngomongin penginjilan segala macam, enggak gitu. Tapi dari sisi indirect mereka bakal melihat ternyata ada value-value tertentu yang orang Kristen itu harus pegang, dan itu cukup membedakan dengan orang-orang sekitarnya. Oke. Gimana dengan Minda? Panggilan hidup menurut saya ya penting ya untuk cari tahu, karena kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan hidup Tuhan, itu kayaknya kita akan terpaksa dan jadi beban, terus kita nggak bisa maksimal untuk jadi berkat di sana gitu. Jadi harus terus diuji, diuji, didoakan. Tapi saya percaya dari pengalaman saya sendiri sih, Tuhan itu akan kasih konfirmasi melalui apa aja yang Tuhan bisa pakai gitu, dari arah hati kita, dari orang-orang sekitar, dan ya banyak faktor-faktor lain lah gitu. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih, ya itu, saya kan ya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, salah satu pertimbangannya adalah ekonomi gitu. Bagaimana satu keluarga bisa bertahan kalau cuma satu orang yang punya pendapatan gitu kan. Apalagi itu kami tinggal di Singapura dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Bisa nggak gitu kalau kami punya anak terus cuma Stephen aja yang bekerja gitu. Cuman ya kami cobalah gitu. Karena kan ya kami suka berpetualangan mungkin ya. Jadi kami coba dulu lah gimana gitu kan. Jadi saya ketika punya anak yang pertama, saya mengundurkan diri dari pekerjaan, terus ya kami coba hidup sederhana aja, karena dengan satu penghasilan, ada anak, pasti ada penyesuaian lagi gitu. Cuman yang kami syukuri itu Tuhan selalu cukupkan gitu. Kami hidup sederhana, tapi kami nggak pernah kekurangan gitu, selama ya perjalanan hidup kami. Tapi ya kami tetap harus melakukan sesuatu kan, maksudnya kami nggak bisa spend banyak gitu. Kami berusaha untuk hemat, dengan salah satunya itu saya harus masak gitu. Karena kalau beli makanan terus di luar kan mahal juga gitu. Nah, ini nggak pernah masak dari dulu gitu kan, jadi dari kuliah sampai menikah pun saya jarang sekali masak, karena sibuk kerja lah, terus hamil, males masak, karena capek dan macam. Tapi justru ketika saya punya anak yang pertama, saya jadi kepingin belajar masak gitu ya, mungkin mengharuskan juga ya, karena kan sudah nggak bekerja, cuma satu orang. Jadi saya harus belajar masak gitu. Cuman ya ini, saya nggak kebayang kalau misalnya saya tuh masaknya tuh terpaksa, jadi tiap hari harus masak dengan perasaan menggerutu, kenapa sih nggak suka ngelakuin ini, harus lakuin itu. Jadi kayak pasti nggak ada joy gitu. Dan di sini saya merasakan Tuhan itu baik, Dia kasih saya sukacita dan kecintaan terhadap dunia memasak dan baking gitu. Jadi perlahan-lahan seiring dengan waktu tuh saya jadi menikmati gitu proses saya memasak di dapur segala macam, mencuci piring segala macam. Jadi perlahan-lahan itu Tuhan memberikan saya sukacita gitu. Jadi dari yang nggak pernah masak, nggak pernah masuk dapur, sampai sekarang jadi hobi gitu. Dan ya di sana saya merasa ya Tuhan memang mengkonfirmasi gitu, memberikan rasa sukacita dan ya konfirmasi dari keluarga, anak-anak suka dimasakin segala macam. Jadi kayak ya memang berarti saya harus di sini dulu gitu. Dan ya seiring waktu itu saya masih mempertanyakan, Tuhan saya harus bekerja di kantoran nggak gitu, atau saya di rumah aja gitu. Tapi tiap kali saya ada kepikiran seperti itu, Tuhan selalu kembalikan saya ke sini lagi gitu. Nggak, sementara ini kamu di sini dulu gitu. Dan ya sampai sekarang kami punya 3 anak, cuma 1 pendapatan, dan Tuhan sudah membuktikan gitu, Tuhan bisa cukupkan gitu. Dan ya seiring perjalanan hidup kami itu, iman kami terus dikuatkan karena Tuhan memberikan konfirmasi, dan memang secara kata cukup itu ya relatif ya, maksudnya semua orang bisa berbeda-beda, tapi kami belajar untuk apa yang Tuhan kasih ya kami cukupkan gitu, dan bisa gitu sampai sekarang kami bisa dengan 1 pendapatan, kami bisa gitu. Dan ya nanti kalau ke depan anak-anak udah besar, saya mencari kerja di kantor apa, saya nggak tahu gitu, apakah saya dipanggil ke tempat yang lain gitu. Tapi untuk sementara sih saya merasa Tuhan memanggil saya di sini pelayanan sebagai ibu rumah tangga. Nah, soalnya buat saya ini menarik sekali, karena nggak semua istri melihat peran sebagai full-time housewife, full-time mother
sebagai panggilan Tuhan. Ada para wanita melihat itu, ya itu udah kodratnya, itu udah nggak usah dipikirin sebagai panggilan Tuhan, itu memang udah semestinya begitu gitu loh. Tapi saya bersyukur sekali kamu melihatnya dari lensa, dari kacamata iman gitu ya, dari kacamata bahwa ini kehendak Tuhan kok. Jadi bersyukur banget untuk sharing Linda, karena saya percaya ini perlu juga nih teman-teman yang para ibu mendengar bahwa menjadi ibu rumah tangga itu juga ya kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, panggilan Tuhan gitu ya. Ya karena kan kami hidup di luar negeri nih Kak Budi, jadi maksudnya kami nggak bisa mengandalkan bantuan dari keluarga besar gitu kan. Jadi kami ya merasa tanggung jawab kami sebagai orang tua gitu untuk bisa membimbing anak-anak, bukan tanggung jawab sekolah. Maksudnya ya sekolah itu membantu kami lah, tapi kami sebagai orang tua itu ada tanggung jawab utama kami mendidik anak-anak gitu. Jadi kalau bekerja misalnya di kantoran di luar ya harus ada satu orang lagi yang bisa gitu. Jadi ya makanya saya merasa ya Tuhan memanggil saya di sini supaya kami bisa saling melengkapi gitu. Stephen yang bekerja mencari uang, saya yang membimbing anak-anak, dengan dia maksudnya Stephen juga membantu juga gitu. Tapi maksudnya harus secara bersama-sama gitu, tanggung jawab untuk ini orang tua. Ya betul sekali sih, maksudnya dengan Tuhan mengaruniakan pernikahan kalian dengan 3 orang anak, berarti itu menjadi yang pertama, gitu kan? Stephen mau memberikan pengaruh, ya pengaruh nomor 1 ya anak-anak, gitu kan? Linda melihat rumah itu juga sebagai sebuah tempat Linda melayani Tuhan, gitu kan? Karena memang Tuhan sudah berikan 3 orang anak yang akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya gitu ya. Jadi saya kira saya bersyukur sekali sih dengan sharing kalian berdua gitu loh. Ya. Thank you so much nih untuk bisa ngobrol. Thank you Kak Budi.